fayudzakkiruhullahu bi ni'matihi ainiyah an-nasirati allataini mata'ullah. Jadi intinya ini orang datang kepada Allah, ketika dipanggil kepada Allah, hitung aku dengan keadilanmu dengan apa yang aku berhak. Baik, kata Allah, aku hitung. Maka Allah mengingatkan semua nikmatnya, nikmat mata, nikmat tangan, nikmat badan, nikmat kepala, segala macam. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Kita bersyukur kepada Allah, hari ini kita lanjutkan kajian kita Al-Hikam Al-Ata'iyah, yaitu hari kedua, Senin dan Selasa. Kita akan masih membahas masalah hikmah yang pertama, di mana Al-Imam Ibnu Athaillah memberikan hikmah, nasihatnya buat kita. Min alamatil i'timad 'alal 'amali nuqsanur raja' inda wujudiz zilal. Dari tanda seseorang itu menyandarkan segala sesuatu kepada amalannya adalah akan hilangnya atau akan berkurangnya harapan ketika apa yang diinginkannya tidak tercapai, atau dalam terjemahan lain akan berkurang harapannya ketika dirinya ada dosa yang dilakukannya. Maka secara ringkas kita akan membahas yang pertama adalah al-i'timadu 'alal amal. Seseorang menyandarkan dirinya kepada amalan itu apakah terpuji atau tidak. Yang kedua adalah nuqsanur raja' inda wujudiz zilal, yaitu berkurangnya harapan ketika ada dosa atau ada sesuatu hal yang tidak tercapai. Maka di dalam kitab Al-Futuhatur Rahmaniyah, ya, ini sebagai ringkasan saja. Kemarin saya kasih analogi tentang kehidupan dunia kita, keseharian kita. Ketika seseorang itu terlalu mengandalkan untuk mencapai sesuatu kepada pekerjaannya, akan ada rasa kekurangan harapan atau putus asanya ketika dalam tindakannya ada sesuatu hal yang tidak dicapai. Nah, saat ini lebih mendalam Imam Ibnu Athaillah ini membahas tentang apa? Tentang bagaimana kita dalam beramal, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sebagai gambaran singkat dalam ibadah. Manusia itu ada 3 tingkatan. Pertama, rajulun yazidu raja'uhu bi amalihi, ya, wa yanqusu biwujudi zalalihi. Ada orang yang kalau amalannya lagi rajin, besar harapannya, ya, kemudian akan berkurang harapannya ketika kurang ibadahnya. Ini contoh, kita bilang apa? Kalau lagi rajin main ini caknya ahlu surga nih anakku nih. Itu contohnya. Atau ketika lagi kurang rajin apa? Caknya jauh aku ini dari surga, dekat dengan neraka. Ini adalah kelompok pertama, dan ini biasanya ya kelas saya lah, ya.
Tidak berani nak nunjukin kamu nih ya. Ya. Ini ada rajulun yazidu raja'uhu bi amali. Ketika lagi amalannya kenceng, perasaannya apa? Surga itu parah. Ya. Wa yanqusu, tapi berkurang harapannya kepada Allah ketika apa? Biwujudil zalal. Aku nih caknya neraka nia nih. Ya. Kenapa? Melihat kepada amalannya. Ada golongan yang kedua. Ini at-tahqiq bil Islam. Rajulun zada syukruhu bi amali. Dia tidak merasa dekat dengan surga dengan amalannya, tidak. Dan tidak merasa jauh dari apa? Surganya, dekat dengan nerakanya karena dengan dosa-dosanya. Tapi apa? Rajulun yang kalau amal ibadahnya lagi bertambah, dia bersyukur kepada Allah. Beda kan? Beda nih ya. Perhatikan ini ya. Rombongan yang kedua ini apa? Kalau lagi ibadahnya bertambah, bukan merasa dekat dengan surga, tapi apa? Bertambah syukurnya kepada Allah. Ya Allah, alhamdulillah aku nih caknya lah seminggu nih, alhamdulillah ya, duha do ya, zahujud ada, alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Mudah-mudahan ini tanda ya kan, kalau engkau mencintai aku sehingga dibawa kepada surga. Lihat, tadi agak beda tuh. Tadi agak beda. Tadi itu Erik tuh. Ya. Ya. Jadi ini supaya mudah dulu apa? Mudah dulu nangkepnya. Jadi rajulun zahda syukruhu bi amalihi. Ketika di amalannya bertambah bagus, yang bertambah apa? Rasa syukur. Gitu. Wa zada iltija'uhu bidzalika lillahi ta'ala listish'arihi minnatallahi fil amal. Kedua, ketika dia lagi kurang ibadahnya mungkin, atau bahkan lagi jatuh dalam dosa, yang bertambah apa? Iltija'uhu, makin bergantung kepada Allah ya, listish'ari, untuk menunjukkan apa? Betapa dia perlunya dengan apa? Dengan anugerah dari Allah. Ya Allah ya, aku ini minta maaf, minta ampun ya Allah, karena mungkin dalam ibadah aku tidak khusyuk. Minta maaf ya Allah, karena mungkin umur yang saya 60 ini, 50 yang lalu saya ini apa? Penuh dengan dosa ya Allah. Jadi yang bertambah itu dokter bukan merasa kecewanya, tapi apa? Bertambah rasa apa? Iltija, bergantungnya kepada Allah. Jadi aku ulangi lagi, kelompok yang kedua, ketika amalannya bertambah ya, bersyukurnya bertambah kepada Allah. Ketika merasakan segala macam dosa-dosanya, yang bertambah apa? Bukan kecewanya, tapi apa? Iltija ya. Permohonan ampunnya kepada Allah, tunduknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang terus yang ketiga, ini tingkatan agak tinggi nih. Ini tingkatan Ustaz Sukatmo. Ya. Rajulun aslama nafsahu limaulah falam yuz'ijhu ma bihi tawallah bal sya'nuhu as-sukunu ala tahta jiryanil ahkam wa faqudatil ittirab wa ittiham fala yazidu raja'uhu li'illatin wala yanqusu li sababin. Seseorang yang sudah menyerahkan dirinya kepada Allah ya, ini sudah serahkan, artinya apa? Ya Allah, ini tingkatan yang orang bilang apa? Ya Allah, saya ini mungkin melaksanakan ibadah bukan untuk surgamu ya Allah, dan saya ini meninggalkan dosa bukan cuma untuk jauh dari nerakamu ya Allah ya. Ini yang kata syairnya siapa, wanita yang solehah itu, waliullah Rabi'atul Adawiyah. Ya Allah, kalau terdetik dalam hatiku beribadah untuk dapat surgamu, maka tutup pintu surgamu ya Allah. Kalau terdetik di hatiku jauh dari dosamu untuk apa? Jauh dari nerakamu, maka buka pintu nerakamu ya Allah. Tapi kalau aku beribadah untuk dapatkan ridhamu ya Allah ya, untuk dapatkan ridhamu, jauh dari dosa untuk dapatkan ridhamu ya Allah, maka berikanlah anugerah itu kepadaku. Nah, jadi intinya apa? Intinya yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Athaillah bahwasanya apa? Kita ini la ta'tamid alal amal
Jangan kita ini bersandarkan dengan amalan kita ketika kita berharap ridhonya Allah, ketika kita berharap dengan pahala dari Allah, ketika kita berharap surganya Allah. Ya. Lah Ustaz, tapi kan Allah nyuruh kita ini beramal untuk masuk surga. Lalu kok bisa-bisanya kita ini ya disuruh tidak bersandarkan dengan apa? Dengan amalan kita. Nah, disinilah perlu kita perjelas, ya. Perlu kita berjelas dari 3 contoh orang tadi. Seseorang itu dengan amalannya, ketika dia tidak menjadikan amalannya sandaran, maka dia bersandarkan kepada siapa? Kepada fadilahnya Allah, bukan kepada amalannya, bukan pada amalan dirinya, tapi bersandarkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, baik. Maka Dr. Muhammad Said Ramadan Buti mengatakan, yaqulu lana Ibnu Athaillah, Al-Imam Ibnu Athaillah berkata, iyyaka an ta'tamida fi ridhaillah anka fil jaza'il ladzi wa'adaka bihi ala amalin qad fa'altahu. Hati-hati kalau kita terlalu mengandalkan amalan kita dalam mengharapkan apa yang sudah Allah janjikan kepada diri kita. Kenapa? Karena khawatirnya ketika kita sedang apa bahasanya? Sedang drop, sedang kurang dalam ibadah, sedang jatuh dalam dosa, maka yang akan terjadi tadi apa dokter? Seperti kelompok yang pertama tadi. Ya, rasa-rasanya apa? Keputusasaannya untuk mendapatkan apa? Mendapatkan ridhonya Allah. Ya, ini contoh. Ada seorang sahabat ya melihat ada seseorang itu berdosa terus. Lalu Nabi bersabda, apa katanya? Suruh dia sholat. Ini tafsir ayat innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Suruh dia sholat. Sudah sholat, datang lagi nabinya. Ya, datang lagi. Lalu dia cerita sama Nabi, ya Rasulullah, ini masih dosa lagi. Suruh sholat lagi. Sudah sholat lagi, masih dosa lagi. Ya Rasulullah, suruh sholat lagi, terus. Suruh sholat lagi. Suruh sholat lagi terus. Suruh sholat terus. Jangan berhenti walaupun berdosa. Subhanallah, lama-lama laporan kepada Rasul. Ya Rasulullah, saat ini dia sudah benar-benar kembali kepada Allah. Ya. Jadi intinya ketika seseorang itu beramal dalam rangka taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu intinya yang dicari itu bukan sholatnya, tapi yang dicari itu apa? Apa yang menjadi anugerah fadilahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ada sebuah hadis Nabi supaya kita faham. Ya, riwayat Imam Bukhari. Apa kata baginda Nabi? La yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Seseorang tidak akan masuk ke dalam surga karena amalannya, atau amalannya tidak akan masukkan dirinya ke dalam surga. Qalu wala anta ya Rasulullah, apakah kamu juga ya Rasulullah? Qala wala ana, begitu juga aku. Illa an yataghammadani Allahu birahmati. Ya, kecuali Allah menganugerahkan itu kepada diriku. Intinya bukan berarti Nabi Muhammad tidak masuk surga. Awas, kagetlah salah paham dengan hadis ini. Jangan sampai gara-gara hadis ini, oh Nabi Muhammad belum pasti masuk surga. Nah, bukan begitu. Intinya bahwasanya kita ini tidak mengandalkan diri kita atas amalan kita, tapi kita mengandalkan Allah. Kita berharap kepada Allah, kita iltija kepada Allah atas segala anugerahnya. Karena gini, mohon maaf, sebagai contoh di dunia lah dokter, ya, untuk gratis dapat pelayanan rumah sakit tanpa bayar cash, itu harus punya kartu BPJS, ya kan dokter? Tapi ada wong yang tidak punya kartu BPJS, ya,
semua pelayanan di rumah sakit itu dia dapat dengan tanpa harus bayar cash. Nah, sampai sini kukira paham gitu kan. Ada orang yang ya mohon maaf, ya Allah, aku nih mau nang rumah sakit, BPJS dak kati, ya nengok di si dompet dak kati lain tagihan utang karo. Kemana nih anak lah sakit, sedangkan syarat masuk rumah sakit, ya kalau dak kati BPJS dak bisa. Tapi entah apa yang terjadi, Allah Subhanahu wa ta'ala dengan fadlunya, dengan kemuliaannya Allah, dengan karamnya Allah, ini orang tetap bisa masuk apa? Rumah sakit. Oke, Pak Ari, ya, kalau kita nak jujur nih, seandainya kita ini dengan surga bebeli-belian ini, yakin tak kira-kira masuk surga? Kalau saya pribadi agak tak yakin. Kenapa? Sholat kita subuh tadi mikir apa baik tadi? Belum puluhan tahun kita ini berdosa. Ini kalau amalan-amalan, aku yakin semasjid ini berat kalau nak minta surga dengan Allah. Ini kalau kita transaksional kayak finansial, harga mobil ini 1 miliar. Kalau tidak 1 miliar tidak dapat. Lewat gitu. Makanya untuk dapatkan anugerah dari Allah, la ta'tamid 'alal amal. Jangan bersandarkan kepada amalan, tapi bersandarlah kepada Allah. Adapun amalan yang engkau lakukan itu sebagai apa? Tanda taatmu kepada Allah. Ya, tanda taatmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi menegaskan, la yudkhila ahadakumul jannata amaluhu. Sungguh masuk surga itu bukan amalanmu yang memasukkannya, tapi apa? Allah, ya, dengan kasih sayangnya memasukkan kita ke dalam surga. Oke. Ini sebagai cerita, ya, supaya kita paham. Ini ada cerita yang perlu saya ceritakan, ya. Ini saya ringkas. Mana ini ceritanya nih? Ya. Cerita yang luar biasa. Ya. Waradal khabar ini ada sebuah cerita, warada fi aktsara min khabarin an akhadha ibadallah ta'ala yaqulu yaumal qiyamah ya rabbi hasibni. Ada sebuah cerita tentang seseorang hamba Allah nanti di hari kiamat. Dia berkata kepada Allah, ya Rabbi hasibni, hisab aku. Apa kalau bahasa kita nih? Audit diriku. Bi'adlika, dengan keadilanmu. Wa bima astahiqu, ya, fa'an, dan dengan apa yang aku mendapatkan hak dari amalanku. Fa'ana ishtu hayatid dunya kullaha lam a'sika yauman qattu. Aku berani menjamin kepadamu, ketika aku hidup di dunia aku tidak pernah bermaksiat. Ya. Fayudzakiruhullahu bi ni'matihi ainiyah an-nasarati allataini mata'ullah. Jadi intinya ini orang datang kepada Allah, ketika dipanggil kepada Allah, hitung aku dengan keadilanmu, dengan apa yang aku berhak. Baik, kata Allah, aku hitung. Maka Allah mengingatkan semua nikmatnya. Nikmat mata, nikmat tangan, nikmat badan, nikmat kepala, segala macam. Akhir kata Allah, ya sudah, malaikat kumpulkan semua amalannya, ya, taruh di di salah satu telapak tangannya. Ini amalannya nih, dihitung nih, ya, kasar kata dipegang di telapak tangan kanannya.
Lalu sebelah sini dihitung nikmat-nikmat Allah, dihitung nih. Ditaruh sini nikmat Allah, nikmatnya di situ sini. Diambillah nikmat yang paling ringan, 2 mato ditaruh sini. Ini baru 2 mato. Ya, bukan 2 mato timbangan, maksudnya nikmat dua mata kita, bukan 2 mato, bukan. Ya, taruh di sini. Lalu amalan dia seluruh sepanjang hidup ditaruh di sebelah kiri. Saat itu baru ketahuan ibadahmu yang kamu lakukan selama sehidup di dunia sedikit pun tidak mengimbangi 2 nikmat mata yang Allah berikan kepadamu. Baru dia nangis tunduk, ya, fa'adkhilnil jannata birahmatika ya Allah, maka masukkan aku surga dengan rahmatmu. Nah, Bapak Ibu, Bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, ya, Imam Dr. Muhammad Said Ramadan Buti di dalam kitabnya ini memberikan wanti-wanti kepada kita semua berdasarkan nasihat yang disampaikan oleh siapa? Oleh Imam Ibnu Athaillah. Jangan kita, ya, murni mengandalkan amalan kita untuk mendapatkan ridho Allah dan apa yang dijanjikan oleh Allah. Apa sebab? Karena tadi kalau kita menganggap bahwasanya amalan kita ini membayar surga, membayar ridhonya Allah, seperti halnya kita membeli barang, berarti seolah-olah kalau kita sudah mengamalkan sesuatu, kita berhak terhadap sesuatu. Ya. Contoh, ketika Dr. Topan beli motornya Pak Sukatno dengan harga 15 juta, dibeli ini, maka apa yang menjadi haknya Dr. Topan dengan motor itu? Memilikinya. Yang kedua, kalau Dr. Topan punya tanah, apa yang berhak menjadi Dr. Topan atas tanah itu? Siapa yang tinggal di situ berarti apa? Diusir. Berarti punya diriku. Nah, sekarang bagaimana kita tidak bisa mengandalkan amalan kita seperti orang jual beli dalam urusan surga dan ridha? Bagaimana? Nah, di sini kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, beliau nanya, Dr. Topan tadi sholat subuh, yang merintahkan siapa? Allah. Kalau Allah tidak perintahkan, sholat tidak kira-kira? Belum tentu. Yang kedua, yang melembutkan hati kita paham untuk tentang sholat ini, siapa yang menganugerahkannya? Allah. Ya. Lalu yang berhak memberikan pahala itu siapa? Allah. Nah, lalu beliau membuat sebuah analogi. Ya, Pak Ari punya anak, waktu sholat Jumat bilang sama anaknya, "Nak, kalau kamu nanti ada kotak, berani masukkan duit dalam kotak amal, ya kan? Maka ayah akan kasih kamu hadiah." Nah, yang merintah Pak Ari kan kepada anaknya. Terus, nah ini duitnya, masukkan ke dalam kantong, masukkan dalam kotak amal itu, kamu sudah termasuk orang yang baik, lalu ayah akan menghadiahkan untuk dirimu. Oh, anak tadi masukkan duit, strike, ya kan? Masukkan duit nih. Terus Pak Ari senang. Oh, alhamdulillah, anak saya nih, ya Allah, ya, senang masukkan duit dalam kotak amal. Dia yang berbuat baik, duitnya dari siapa tadi? Dari ayahnya. Yang nganjuk hadiah siapa? Ayahnya. Kira-kira anak kita tadi berbuat baik, dapat hadiah dari kita, dapat pujian dari kita atas dasar yang dia lakukan atau atas dasar perintah yang Allah perintahkan? Atas dasar perintah orang tuanya atau atas dasar dirinya sendiri untuk melakukannya? Kira-kira atas dasar dirinya sendiri. Atas dasar apa? Perintah, dan atas dasar permintaannya. Maka begitulah kita dengan Allah, dokter. Tidak bisa kita ini transaksional seperti halnya kita dengan manusia. Maka hidup kita ini ada alaqatul abdi bainal abdi, ada alaqatul abdi baina rabbih. Maka yang tadi
yang tadi ada duit, ada motor, itu alaqatul abdi bainal abdi. Tapi antara kita dengan Allah, alaqatul abdi baina rabbih. Bapak boleh ngomong kalau dak begawe, dak dapat duit, mungkin urusan dunia. Kenapa? Alaqatul abdi bainal abdi. Tapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, alaqatul abdi baina rabbih, punya hubungan yang berbeda. Sebagai contoh tambahan, ada sebuah kisah pendosa besar. Siapa? Pendosa besar. Akhirnya dia ingin bertaubat. Kata gurunya, lakukan satu, tinggalkan dosamu, menyesallah, tinggalkan dosamu. Yang ketiga, hijrahlah, pergi dari tempat di mana kamu berdosa, karena kalau tidak, kamu belum sungguh-sungguh taubat. Akhirnya pergilah dia. Di tengah jalan Pak Ari, belum nyampe dia di tempat yang dia tuju, meninggal. Maka malaikat ribut, berdebat, surga atau neraka orang ini. Kalau nak mengandalkan amalan, neraka atau surga ini kira-kira? Ayo jujur jawab. Lah, baru taubat ini, belum sempat beramal ini, mati kira-kira. Surga atau neraka kita? Tolong panitia surga, tolong. Ya, ini kalau kita lihat dari kacamata al-i'timad alal amal, neraka. Tapi subhanallah, malaikat tadi berdebat, ya, Mang Ali berdebat. Sudah kita ukur baik, kata dia, jarak dari dia pergi dengan jarak dia tempat dia tuju, ya, barulah nak berangkat ini nih. Akhirnya diukur. Jadi kata malaikat yang nentukan dia neraka tadi, diukur. Subhanallah, taghammadahullah, Allah kasih rahmat, dipanjangkan oleh Allah jarak dia tadi lebih dekat menuju apa? Tujuan. Ketika diukur, uji malaikat yang nentukan neraka tadi, ada kado baru berjalan budak ini tadi. Hah? Tuh. Maka kalau kita nak al-i'timadu alal apa? Alal amal, baru taubat hari ini kita, besok ninggal. Pak Soekarno nanggung gitu. Ya. Maka supaya kita jangan putus asa dengan Allah Subhanahu wa taala, beramallah, tapi ingat, jangan mengandalkan amalan kita hanya sekedar untuk dapat apa? Dapat. Nih, saya akan sampaikan sebuah syair dari Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Laqani, ya. Syekh Ibrahim Al-Laqani, penulis kitab Jauharatut Tauhid. Syarahnya ada di rumah saya, namanya kitab Tuhfatul Murid, karangan Al-Imam Syekh Ibrahim Al-Baijuri, sama-sama Ibrahim. Cuma kalau Jauharatut Tauhid namanya apa? Ibrahim Al-Laqani. Kalau yang syarahnya Syekh Ibrahim Al-Baijuri. Apa kata beliau? Fa in yusibna fa bimahdil fadli wa in yu'adzib fa bimahdil adli. Allah itu kalau ngasih pahala, fa bimahdil fadli, murni dari kemuliaan Allah, bukan hitung-hitungan amalan, murni dari kemuliaan Allah. Wa in yu'adzib, kalau Allah mau mengadab, fa bimahdil adli, murni dari keadilannya Allah, ya, murni dari keadilannya Allah. Oke, sebagai ilustrasi lagi, Dr. Topan bawa 100.000, KAI bawa 10.000 ke masjid, mana yang lebih masuk surga kira-kira? Hah? Yang 100.000 dan 10.000? Apalagi model Erik 1.000, jauh. Hah? Coba ini biar ilustrasi. Masuk surga 1.000. Ay. Hah? Coba Ustaz Soekarno. Ustaz Soekarno buat duit 5.000. Dr. Topan 100.000.
Ya, Ustaz Soekarno 5.000, KY 10.000, Erik kucel pula. Yang sikap bawa 500 rupiah bekas keroan. Coba lihat, kalau kita nak al-i'timad alal amal, pasti yang punya duit 500 tidak akan bersedekah. Tidak lah, kata dia, 100.000 belum pasti masuk surga. Apalagi yang model cak aku, ya Allah 500. Nah, itulah kan jawabannya ikhlas. Itu lain tingkatan, kakek. Intinya supaya kita jangan kecewa dengan Allah, la ta'tamid alal amal. Lakukan amalanmu dengan baik, dengan benar, tapi ada i'timad. Jangan bergantung kepada amalan kita. Lakukan amalan itu untuk apa? Untuk dapat maafnya Allah, untuk dapat ridhonya Allah, untuk dapat rahmatnya Allah. Ya, maka kita sholat, alhamdulillah ini caknya sholat. Nah, ya Allah, tadi yang kedua tadi, ya Allah, ya kan? Jadi apa? Sholat tadi minimal yang kedua. Kalaupun tidak yang ketiga tadi, minimal yang kedua. Alhamdulillah hari ini aku sholat, ya Allah. Mudah-mudahan bertambah lagi syukurnya aku untuk melaksanakan ibadah. Tuh, ya. Nah, dari sisi kaidah ini, ya, beliau menyebutkan, ya, menyebutkan ini. Ini kata beliau. La yajuzu laka an tatasawwar annaka tastahiqu. Ketika seseorang itu beriktimat kepada amalan, iktimat kepada amalannya, bukan sekedar tidak boleh, tidak berhak. Kenapa? Wah, lalu sholat pasti masuk surga, langsung memastikan. Kita tidak berhak sebenarnya. Kenapa? Karena seolah-olah kita langsung memiliki itu, padahal itu semua milik siapa? Milik Allah. Ya, ingat apa kata beliau? La yajuzu laka an ta'taqida hadza walau i'taqadta dzalika lakana naw'an min akhtari anwa'i syirki. Karena kalau kita terlalu mengandalkan itu dan kita punya perasaan kita berhak atas surga itu, ini bisa menjadi salah satu nau yang paling bahaya dalam bentuk syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya begini. Di mana letak syiriknya? Gimana Pak Ari? Ketika dokter mengandalkan amalannya untuk masuk surga melalui sholatnya, puasanya, zakatnya, Allah tidak berhak lagi untuk masukkan saya ke dalam neraka. Jadi menafikan iradahnya Allah, menafikan kudrahnya Allah. Ada bahaya ini Ustaz Soekarno. Ada mungkin Allah masukkan aku dalam neraka. Akulah sholat, akulah puasa, ya kan? Sedangkan kita di dunia ini dikasih contoh oleh Allah, kita lah berobat, lah minum obat. Kalau nak diturut, pasti sehat dong, pasti sehat kan? Ada orang melamar betina, wah, ini melamar betina, ganteng ada di dia, besar tinggi ada di dia, berduit ada di dia, hah? Tino yang lain yang dia galain naksir kalau dengan dia. Pas melamar betina ini ditolak. Mana kata? Di dunia saja urusan pasti seperti ini tidak ada. Makanya ada sebuah cerita dalam riwayat Julaibib namanya. Sahabat Nabi, ya Allah, yang paling jelek. Ya, mohon maaf, siapa baik kalau nak ndak galak nak nikah dengan dia. Ya. Sahabat Nabi sampai Rasulullah nanya, Julaibib kapan nikah? Bercanda Rasulullah. Julaibib kapan nikah? Julaibib kapan nikah? Yang ketiga kali tegak Julaibib, ya Rasulullah, pertanyaanmu tuh ya membuat saya ini bertanya-tanya, siapa yang mau nikah sama saya? Ente mau nikah nak? Mau ya Rasulullah. Sudah kalau mau, kata dia. Tapi siapa yang mau nikah sama saya? Ente mau nikah nak? Mau ya Rasulullah. Ente datang ke rumah sahabat itu, saya lupa namanya, ya. Ngapain ya Rasulullah? Kamu bilang Rasulullah ingin meminang putrinya untuk dirimu. Awas kata-katanya apa? Rasulullah ingin meminang putrinya untuk dirimu. Nurutlah Julaibib.
Aku yakin tidak pede Julaibib nih. Takutnya nak gedor pintu tuh sasukan nona. Tok ya. Ditengok dari ya, ada juga lobangnya dari mana? Dari orang pintunya orang Arab itu. Ditengok. Apa Julaibib? Kata sahabat ini. Aku ingin menyampaikan pesan dari Rasulullah untuk meminang Rasulullah ingin meminang putrimu. Dengar Rasulullah ingin meminang, dibukanya pintu disuruh masuk. Masuk Julaibib. Gimana ceritanya? Rasulullah ingin meminang putrimu. Untuk dirinya, untuk saya. Nah, kebayang tak suka ini sahabat dokter? Ada orang model Julaibib datang ke dokter Topan nak minang putri beliau. Aduh, apa jawaban yang paling manis? Saya tanya istri dulu. Ini memang galau-galau dari dulu mah itulah. Nanyalah sama istri. Bilang sama istrinya, ada utusan Rasulullah. Siapa? Julaibib. Katanya ingin meminang putri kita. Jangan ditolak. Tapi bukan untuk Nabi, untuk Julaibib. Jangan. Ya. Putrinya dengar. Ya, ini saya cerita dapat dari ulama yang sering mimpi Rasulullah, Kiai Thaifur namanya. Kiai Thaifur. Ya, tapi nanti boleh dibuka referensinya banyak. Kiai Thaifur ini muridnya Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki. Ya. Tuh, putrinya dengar. Ketika putrinya dengar, ayah ibu, kenapa berdebat? Iya, ada utusannya Rasulullah ingin minang dirimu untuk siapa? Untuk Julaibib. Wahai ayah dan bunda, yang minta Rasulullah, jangan ditolak. Jangan lihat Julaibibnya, tapi lihatlah Rasulullah yang minta. Tuh, Saro punya anak betina main jauh, ya. Bukan Saro, tapi indahnya tentu jadi godaan, jadi balak itu jadi ujian bagi orang tua. Akhirnya nikah mereka. Ketika malam pertama ada teriakan al-jihad, al-jihad, jalan Allah. Apa yang terjadi? Julaibib meninggalkan malam pertamanya. Ya, akhirnya izin dengan apa? Dengan istrinya untuk berjihad. Subhanallah, mati syahid di medan perang. Aku yakin kalau betina tidak beriman bersyukur. Alhamdulillah belum disentuh mati wong itu, ya kan? Tapi ternyata wanita ini akhir cerita cemburunya bukan main. Kenapa? Ketika Rasulullah mau pulang, apa yang terjadi? Rasulullah bertanya, sudah semua belum sahabat-sahabat dikumpulkan untuk dibawa yang sudah meninggal dunia? Sudah. Lalu Rasulullah bertanya, Julaibib yang mana ya Rasulullah? Tidak ada yang kenal. Akhirnya Rasulullah yang mencari. Ketika ketemu Julaibib, Rasulullah ingin mengangkat Julaibib dengan beberapa sahabat, tapi di situ Rasulullah mendekati terlebih dahulu. Ketika Rasulullah ingin mengambilnya, tuh Rasulullah memalingkan muka. Lalu sahabat nanya, ya Rasulullah, kenapa engkau memalingkan muka? Ketika saya ingin mengangkat Julaibib, turun puluhan bidadari ingin menyambutnya. Lalu kenapa engkau berpaling? Karena salah satu betis dari kaki bidadari tadi terbuka, maka aku berpaling. Kalau kita, Masya Allah, ya. Kalau aku, kalau Pak Zul tidak tahu, aku ya nengok betis bidadari. Lihat dari sini, secara dunia saja Julaibib tidak mengandalkan apa yang ada pada dirinya untuk mendapatkan anugerah Allah seorang istrinya. Maka begitu juga ketika kita beramal kepada Allah, jangan kita merasa dengan amalan kita seolah-olah kita berhak dengan surganya Allah. Sehingga apa? Kita menafikan ampunan Allah, kita menafikan maafnya Allah, kita menafikan karomahnya Allah. Kenapa? Karena kalau kita sudah merasa aku kalau sholat, aku kalau puasa pasti dapat surga, ya, apa tuh? Bukan pasti dapat surga, Allah tidak bisa berkutik untuk masukkan aku ke dalam neraka. Hati-hati, karena kata beliau, hadza min akhtari anwa'i syirki, ini bagian daripada salah satu syirik yang paling berbahaya. Kenapa? Karena seolah-olah kita menafikan iradahnya Allah. Memang betul
Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak mengingkari janjinya. Itu janji Allah kepada kita semua. Seperti anak kecil tadi, kita dijuk modal, disuruhnya beramal, dihadiahkannya, ya kan? Anak kita nih, dokter, kayak sini ya, kayak ke masjid, ya kan? Kamu sedekah, ya tak? Nah ini duitnya nak, kagak ayah kasih hadiah lagi. Kalau duit yang ayah kasih, maka sebenarnya ini sekedar apa? Sekedar kasih sayang Allah buat diri kita, ya. Baik. Kemudian saya akan menyampaikan sebuah cerita lagi supaya kita semakin faham melalui cerita-cerita ini, ya. Ini ceritanya adalah satu malam qama rabbul usrah, seorang ayah, pemimpin rumah tangga, bangun malam fi jawfil lail. Fara'al fatata, lalu melihat seorang wanita, ya, sedang berdoa dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Lalu ketika dia sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, perempuan ini berkata begini, Allahumma ya Allah, inni as'aluka bihubbika an tus'idani wa an tu'afiyani an tukrimani ila akhiri makanat tada'u bihi. Perempuan ini berdoa kepada Allah, ya Allah, dengan cintamu kepadaku maka bahagiakan aku ya Allah, sehatkan badanku, muliakan aku ya Allah, dengan cintamu kepadaku. Lalu selesai sholat, ayah ini tadi mendekati gadis ini tadi, lalu berkata, ya, apa kata beliau? Apa kata beliau? Faqala la ma hadzal dalal. Apa dalal itu? Manja-manja. Ungkapan manja apa seperti ini? Kenapa kau tak berkata saja begini, Allahumma inni as'aluka bihubbi, ya Allah, aku meminta kepadamu karena cintaku kepadamu, bukan cintamu kepadaku. Tak dibalik saja. Kenapa tak? Ya Allah, kenapa kau tidak minta begini? Ya Allah, aku minta kepadamu karena cintaku kepadamu, agar engkau memberikan kebahagiaan kepadaku, kemuliaan kepadaku. Lalu apa? Lalu dia berkata apa? Tidak minta seperti itu. Lalu cewek tadi berkata apa? Ya sayyidi, wahai tuanku, ya, laula hubbahu atau laula hubbuhu li lama ayqadhani fi hadhihi sa'ah. Kalaulah bukan karena cintanya Allah untukku, aku mungkin tidak bangun malam ini. Ya, kalaulah bukan Allah tuh sayang dengan aku tidak mungkin malam ini bangun. Ya, maka bapak-bapak semua yang dimuliakan oleh Allah, ya, kajian ini membuat kita jangan tinggalkan amalan kita, tapi jangan pula terlalu mengandalkan amalan kita. Intinya dari amalan kita ini kita serahkan sama Allah. Ya Allah, aku tidak tahu melalui salatku masuk surga atau tidak, tapi dengan salatku ya Allah, aku meminta kepadamu cinta dan rahmatmu, sekiranya engkau meridhai aku dan masukkan aku ke dalam surgamu. Memang betul ada ayat Allah yang berbunyi seperti ini, ya, ini menjelang penutup kajian kita, ya, udkhulul jannata bima kuntum ta'malun, masuklah surga dengan apa yang kamu lakukan. Tapi ingat, ya, ayat ini kata Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, min tarfin wahidin, ini perintah Allah untuk kita, tapi dari kita bukan ini maksudnya, ya. Perintah Allah untuk kita itu ini, ya. Contoh, pimpinan berkata kepada Pak Ari, kalau kau rajin, kau bakal naik jabatan. Ini hak pemimpin, bukan hak kita yang nerima perintah. Kenapa? Pemimpin bisa merubah perintah dan bisa punya penilaian sendiri dengan perintah. Maka ayat ini min tarfin wahidin minallahi ta'ala, udkhulu bima kuntum ta'malun. Perintah kita menerima perintah itu untuk apa, Mang Ali?
mengamalkan amalan yang diperintahkan saja. Selebihnya jangan kita anggap akulah mengamalkan ini mana suruh aku. Tidak seperti itu. Ya. Tapi kita minta kepada Allah, ya Allah, aku sudah mengamalkan taatku kepadamu, ya. Maka dengan rahmatmu terimalah amalanku. Semoga ya dengan itu semua Engkau menjadikan aku, membimbing aku untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hal seperti inilah yang menjadi qararu ahli sunnah wal jamaah. Hal inilah yang menjadi qarar ahli sunnah wal jamaah. Maka di penghujung rangkuman ini yang saya ringkas dari Dr. Muhammad Said Ramadan Buti, ketika kita beramal ibadah ada dua yang harus tertanam dalam diri kita. Apa? Ar-raja wal khauf. Ar-raja wal khauf. Harapan kita dan takut kepada Allah. Contoh, kita sudah sholat, apa yang ditanamkan dalam diri kita? Ya Allah, aku yakin dalam sholat tadi banyak kurangnya. Aku yakin tidak mungkin mengandalkan sholat. Aku yakin tidak bisa mengandalkan puasa. Ya, maka aku berharap kekurangan kita bukan untuk berpaling berharap kepada Allah, tetapi apa? Al khauf. Karena hidup kita ini tidak lepas dari dua hal, berharap dan dengan rasa takut. Maka rasa takut itu kita takut dengan azab Allah, bukan berarti lari dari rahmat Allah. Ar-raja, kita tetap berharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja dulu al-hikmatul ula ya yang dibahas dari Al-Hikam Ibnu Athaillah. Saya mohon maaf barangkali penjelasan saya ini tidak semenyentuhnya orang-orang yang berbicara tentang kejiwaan ya. Karena apa? Begitu dalam, begitu panjang penjelasan ini, tapi minimal kita faham secara kulit yang paling luar, kulit yang paling garing, bahwasanya apa? Di balik amalan kita jangan cuma mengandalkan amalan, tapi mengandalkanlah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi seperti yang disampaikan sebagai rangkuman, manusia dalam beribadah, dokter, ada 3 tingkatan. Yang pertama, rajulun yazidu raja'uhu bi amalihi, harapannya bertambah karena amalannya bertambah. Ya. Wa yanqusu bi wujudi zalalihi, berkurang harapannya ketika ada dosanya atau ada kurangnya. Tapi golongan yang kedua, rajulun zada syukruhu bi amalihi, seorang hamba yang kalau dia berbuat baik bertambah rasa syukurnya kepada Allah. Wa zada iltija'u, kalau ada kurangnya ya, ada kurangnya maka dia mohon ampun kepada Allah, ngejar untuk lebih minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baru ada rajulun aslama nafsahu li maulah, seseorang yang subhanallah menyerahkan dirinya sepenuhnya kepada Allah. Falam yuz'ijuhu bihi ma tawallahu, apa yang dia miliki, apa yang dia lakukan tidak membuat dia berpaling untuk tetap apa? Berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal sya'nuhu as-sukunu tahta jaryanil ahkam, tapi tetap tenang dalam rangka melaksanakan ahkam. Kenapa dia kenapa dia tetap melaksanakan perintah Allah? Yang dikejarnya adalah untuk mendapatkan rahmat Allah. Kalau rahmat Allah sudah didapatnya, maka apapun yang diinginkannya, yang menjadi janji Allah, diserahkannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barangkali ini